Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke materi yang selanjutnya di mata kuliah penganggaran perusahaan. Setelah sebelumnya kita sudah sama-sama menyelesaikan anggaran penjualan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke anggaran produksi. Tapi sebelum saya masuk ke anggaran produksi, saya mau mengingatkan ke kalian untuk melihat keseluruhan video ini ya. Jadi kenapa saya memutuskan untuk membuat materi itu menggunakan video? Jadi maksudnya adalah supaya kalian tuh bisa merewind ketika kalian tidak mengerti, kalian bisa back lagi navigationnya, videonya bisa di back, kemudian kalian pahami ulang gitu ya. Jadi bukan berarti kalian disuruh nonton video tuh itu kalian tiba-tiba bisa skip gitu tuh itu udah selesai, karena kan setelah kalian lihat video ada tugas gitu ya. Jadi kalian, saya harapkan bisa melihat keseluruhan video ini gitu. Nah, ini laporan terakhir dari anggaran penjualan di video yang lalu. Dari laporan anggaran penjualan ini, kita bisa tahu dua wilayah ini untuk Martapura dan Banjarmasin, ternyata di triwulan 1 itu kita akan produksi kecap sedang sebanyak 17, kecap manis 10, dan kecap asin 7. Cuman masalahnya, apakah laporan anggaran penjualan ini akan menjadi acuan untuk yang diproduksi oleh manajer operasional kita? Enggak. Kenapa enggak? Karena kan masalahnya ketika ini anggaran penjualan, rencana penjualan kita sebesar segini di triwulan 1 untuk Martapura, kita perlu yang namanya motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga, iya. Karena kalau seandainya nanti ada permintaan dari konsumen di luar daripada anggaran produksi kita akhirnya nggak bisa memenuhi kebutuhan tersebut kan. Sehingga kita perlu nih yang namanya motif berjaga-jaga. Kita perlu memproduksi lebih daripada apa yang dianggarkan di dalam anggaran penjualan. Kemudian juga kalau kita bilang ini kan laporan anggaran penjualan tahun 2016. Dari produksi yang telah dilakukan di tahun 2015, tentunya ada produksi kita yang tidak terjual dong. Nah, ketika ada produksi yang tidak terjual kan berarti kan nggak laku. Nah, itu kan akan menjadi tambahan dari produksi di periode yang sekarang 2016 gitu kan. Nah, itu juga perlu kita perhitungkan. Berapa sih sisa produksi dari batch ya, kalau di operasional disebutnya batch. Berapa sih sisa unit dari hasil produksi kita di batch yang lalu, di periode yang lalu. Karena kalau ternyata masih banyak, berarti kita nggak perlu memproduksi sebanyak ini dong malahan, ya kan? Kalau kita mau ngikutin anggaran penjualan ini. Nah, itu dia masalahnya. Jadi masalahnya yang pertama adalah kenapa harus dilakukan anggaran produksi? Satu, motif berjaga-jaga ya, supaya nanti ketika ada permintaan konsumen kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang kedua adalah kita benar-benar menghitung secara real berapa yang harus kita produksi, karena berkaitan dengan sisa produksi dari periode sebelumnya. Kalau dari periode sebelumnya masih banyak, ya ngapain kita produksi banyak-banyak juga kan, malah tambah sisa, malah tambah banyak tuh unit produksi kita di gudang, ya kan? Bukannya dijual malah bikin tambah banyak, ya rugi dong kita kan gitu. Nah, itulah masalahnya kenapa harus ada anggaran produksi. Jadi sebetulnya untuk menghitung anggaran produksi ini ada berbagai macam metode ya. Jadi metode-metode yang lain bisa kalian lihat sendiri di bukunya Muhammad Nafirin gitu. Tapi saya hanya akan menggunakan metode kestabilan produk gitu. Karena kalau misalnya terlalu banyak kita ambil metodenya, habis juga nih waktu kita gitu. Jadi saya hanya akan mengajarkan yang kestabilan produk ya. Jadi gimana cara ngitungnya? Ya ini. Kita perlu tahu dulu, sebelum kita ngitung, kita tahu dulu mengenai konsep-konsep anggaran produksi. Ya, ini yang pertama. Itu kan perusahaan seringkali memiliki sisa produk penjualan dari satu periode produksi.
Hal ini disebut dengan persediaan produk jadi akhir. Kemudian konsep yang kedua, persediaan produk jadi akhir menjadi persediaan produk jadi awal pada proses produksi selanjutnya. Dan yang ketiga, konsep persediaan produk jadi awal dan akhir ini merupakan motif berjaga-jaga yang dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi penjualan atau permintaan di luar dari batas ramalan penjualan yang tadi telah kita hitung di anggaran penjualan. Oke, biar kalian memahami konsep ini, saya akan ilustrasikan seperti ini. Jadi misalnya begini, di tahun 2015 yang lalu, perusahaan kecap kita ini punya sisa kecap sebanyak 5 unit. Nah, 5 unit ini di tahun 2015 itu disebutnya dengan persediaan produk jadi akhir. Kemudian pada tahun 2016 kan kita bikin lagi nih anggaran produksi. Nah, yang 5 unit kecap yang telah diproduksi tahun 2015 lalu itu akan menjadi persediaan produk jadi awal untuk tahun anggaran produksi 2016 gitu. Nah, kita ambil contoh lagi nih sekarang. Kita coba contoh lagi. Perusahaan memiliki rencana penjualan sebesar 20 unit pada bulan Januari 2016. Sisa produk dari bulan Desember, berarti dari bulan yang lalu, dari tahun yang lalu ya, itu sebanyak 5 unit. Sedangkan perusahaan menetapkan kebijakan untuk mengantisipasi penjualan tidak terduga di bulan Januari, berarti bulan yang sekarang nih, anggaran produksi yang sekarang. Itu ditetapkan persediaan akhirnya sebanyak 4 unit. Nah, hitunglah anggaran produksi bulan Januari 2016. Nah, untuk menghitung anggaran produksinya sebenarnya rumusnya ini. Berapa rencana penjualan kita, berapa persediaan produk jadi akhir yang kita tetapkan oleh perusahaan di periode yang sekarang akan menjadi namanya produk siap dijual, dikurangi dengan persediaan produk jadi awal yang terjadi di periode yang lalu. Nah, inilah yang harus kita produksi akhirnya jadi anggaran produksi. Nah, kalau kita kaitin ke soal, rencana penjualan kita adalah sebesar 20 unit. Berarti masuk tuh 20 unit. Kemudian persediaan produk jadi akhir kita ditetapkan selama bulan Januari 2016. Persediaan akhirnya di bulan Januari sebesar 4. Perhatikan ya, persediaan produk jadi akhir di bulan yang sekarang kita anggarkan di tahun 2016 itu adalah 4. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik sama 5 unit ini. Ini adalah persediaan produk jadi awal di periode yang lalu. Nah, sehingga persediaan yang harusnya kita jual, yang produk siap dijual yang ada di gudang, kita bukan cuma 20, tapi karena ada motif berjaga-jaga 4 tadi, ya, berarti kita harus produksi sebanyak 24. Nah, berarti kita harus produksi sebanyak 24. Sementara di gudang kita dari sisa periode yang lama itu ada 5 unit. Ya, tuh. Berarti yang harus kita produksi di tahun 2016 di bulan Januari ini adalah 24 dikurangi 5 adalah 19 gitu. Pahami ini ya, ini pahami dulu nih sebelum kita berlanjut ke hitungan yang lanjutin ke perusahaan kecap kita yang Mataram dan Banjarmasin. Ini dulu, pahami dulu nih.